Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kuliah pengantar analisis rangkaian hari ini akan membahas tentang analisa tegangan simpul atau analisa nol. Metode analisis rangkaian sebenarnya adalah sebagai alat bantu yang digunakan jika konsep dasar dan hukum-hukum dasar yang sudah kita pelajari selama ini tidak dapat digunakan untuk menganalisis rangkaian. Maka salah satu metode analisis rangkaian yang akan dibahas kali ini adalah analisa simpul atau analisa nol. Dengan metode ini akan dicari nilai tegangan yang tidak diketahui dalam suatu rangkaian. Simpul didefinisikan sebagai titik pertemuan dua atau lebih elemen rangkaian secara bersamaan. Maka tegangan didefinisikan antara dua simpul, maka akan dipilih salah satu simpul sebagai simpul referensi. Jika dalam suatu rangkaian terdapat n simpul atau jumlah simpul, maka terdapat jumlah n simpul min 1 atau n-1 simpul tegangan yang akan dicari. Simpul referensi yang dipilih umumnya adalah suatu tempat di mana paling banyak cabang bertemu atau pertemuan cabang yang paling banyak. Simpul referensi mempunyai tegangan 0 atau ground potensial dan simpul lainnya mempunyai tegangan positif. Kemudian analisa simpul ini berprinsip pada hukum Kirchhoff 1 atau Kirchhoff arus, di mana jumlah arus yang masuk dan keluar dari titik percabangan akan sama dengan 0 atau arus yang masuk ke percabangan sama dengan arus yang keluar dari percabangan tersebut. Kemudian beberapa hal yang perlu diperhatikan pada analisis simpul adalah yang pertama, tentukan simpul referensi sebagai ground atau potensial 0. Kemudian tentukan simpul tegangan, yaitu antara simpul non-referensi dengan simpul ground atau potensial 0. Kemudian asumsikan tegangan simpul yang sedang dihitung atau yang sedang dicari bernilai lebih tinggi dari tegangan simpul manapun atau bernilai lebih positif, sehingga arah arus yang keluar dari simpul tersebut akan selalu positif. Ya, sebagai contoh dari analisa simpul tersebut, mari kita lihat rangkaian seperti berikut. Rangkaian ini bisa disederhanakan seperti rangkaian ini. Rangkaian ini diekivalenkan menjadi rangkaian seperti ini. Kemudian kita tentukan ada berapa titik simpul. Ya, rangkaian ini terdiri dari simpul yang pertama adalah simpul ini, kemudian yang kedua adalah simpul ini, kemudian yang bawah ini ada berapa titik simpul? 1, 2, 3, dan 4. Tetapi nilai simpul ini sama dengan di sini. Ini sama dengan di sini, simpul ini sama dengan situ. Ya, titik simpul ini bernilai 0, ya, karena tidak ada beda potensial antara simpul ini dengan simpul di sini, simpul di sini dengan titik simpul di sini. Maka keempat simpul ini bernilai sama. Maka artinya titik simpul di sini sama dengan di sini, sama dengan di sini, sama dengan sini. Maka dijadikan sebagai simpul referensi. Artinya adalah ground potensial. Artinya mempunyai titik simpul ini mempunyai potensial 0. Jadi dalam rangkaian ini jumlah simpul adalah 3, 1, 2, yang ketiga adalah simpul referensi.
Maka simpul ini kita namakan sebagai titik tegangan V1. Kemudian simbol ini kita namakan titik tegangan V2. Kemudian cara menyelesaikan analisa simbol ini adalah kita berprinsip kepada hukum Kirchhoff 1 atau Kirchhoff arus. Pertama, kita tentukan simpul yang akan kita amati. Jadi simpul yang akan kita amati adalah simpul pertama adalah simpul di V1. Maka sesuai hukum Kirchhoff, jadi simpul V1 ini mempunyai percabangan, ada 3 percabangan. Yang pertama adalah arus IG1, yang kedua arus I1, yang ketiga arus I2. Ya, maka ada 3 percabangan. Kemudian arus IG1 adalah arus yang masuk ke percabangan I1. Arus I1 adalah yang keluar ke percabangan, I2 adalah yang keluar dari percabangan. Maka sesuai hukum Kirchhoff adalah jika yang masuk minus, yang keluar positif. Maka I1 ditambah I2 minus IG1 sama dengan 0. Atau minus IG1 ditambah I1 ditambah I2 sama dengan 0. Kemudian disusun persamaannya menjadi persamaan 1. Kita misalkan simpul pertama adalah persamaan I1. Kemudian kita tentukan I1 adalah tegangan V1 dibagi R1. Kemudian I2 adalah berada di antara tegangan V1 dan V2. Karena kita sedang menghitung V1, maka V1 lebih positif daripada V2. Maka besarnya I2 adalah V1 dikurang V2 dibagi R2. Ya. Kemudian sama dengan IG1. Maka ini sebagai persamaan pertama atau persamaan ke-1. Kemudian selanjutnya perhatikan simpul kedua. Simpul kedua berarti ini ya, simpul kedua. Simpul kedua adalah ini atau sini. Maka percabangannya berarti ada R2, kemudian ada R3, kemudian ada IG2. IG2 arah arusnya keluar. Ya. Berarti yang arah arusnya keluar I3 sama IG2. I2 masuk ke simpul kedua. Maka min I2 ditambah I3 ditambah IG2 sama dengan 0. Sehingga minus I2 ditambah I3 sama dengan minus IG2. Sehingga persamaannya menjadi minus I2 berarti kita melihat simpul tegangan di P2. Maka kita sekarang lagi menghitung simpul kedua atau titik tegangan di V2. Maka V2 akan lebih positif daripada V manapun. Maka berarti V2 adalah ininya minus V2 dikurang V1 dibagi R2 ditambah V2 dibagi R3 sebagai arus I3. Kemudian sama dengan minus IG. Sehingga persamaannya, persamaan 1 dan persamaan 2 kita bisa mencari, untuk mencari tegangan V1 dan V2. Maka persamaannya seperti ini. Oke, untuk lebih jelasnya, kita bisa melihat contoh rangkaian sebagai berikut. Kemudian rangkaian ini yang ditanyakan adalah berapa nilai arus yang melalui resistansi 4 ohm.
Pertama, kita tentukan jumlah titik simpul. Dari rangkaian ini kita melihat jumlah titik simpul ada simpul pertama, simpul kedua, kemudian simpul yang ketiga sebagai simpul referensi. Karena simpul di sini dengan titik simpul di sini, titik simpul di sini sama bernilai sama, yaitu sebagai potensial nol atau potensial ground. Selanjutnya kita menentukan, yang pertama tadi kita menentukan simpul referensi atau simpul ground, ya, di mana titik ground ini adalah selalu digambarkan dengan ini penggambaran dari ground, ya. Kemudian yang kedua kita tentukan simpul titik simpul tegangan atau titik simpul non referensi. Kemudian jumlah n titik simpul tadi, ya, kalau dari sini berarti simpul pertama kita tentukan sebagai titik simpul V1. Kemudian titik simpul yang kedua kita namakan titik simpul V2. Yang ketiga tadi adalah simpul referensi. Dan jadi jumlah simpul ini berjumlah 3 titik simpul. Maka jumlah persamaannya n-1 menghasilkan 2 persamaan. 3 dikurang 1 menghasilkan 2 persamaan. Kemudian untuk selanjutnya, untuk penyelesaian analisa simpul ini, pertama kita tentukan simpul yang pertama. Simpul yang pertama adalah simpul V1. Maka kita gunakan KCL atau Kirchhoff arus, ya, yaitu penjumlahan seluruh sigma I atau jumlah arus yang masuk ke percabangan dan yang keluar percabangan sama dengan ini. Maka yang berhubungan dengan simpul 1 ada arus 4 ampere, ada arus I1 dan arus I2. Arus 4 ampere masuk ke simpul. I1 dan I2 keluar simpul. Maka jika arus yang masuk kita anggap negatif, maka min 4. Di sini ada 4 percabangan, ya, bukan 3 percabangan. Nanti ada 4 ampere, I1, I2, dan 7 ampere yang keluar simpul sini, simpul I1. Jadi ada 4 percabangan. 4 percabangan, maka kita tentukan dari sigma ini. Ya, maka minus 4 adalah masuk ke percabangan. Ditambah yang benar-benar sumber arusnya adalah 7 ampere. 7 ampere adalah keluar dari percabangan. Kemudian ditambah I1, ditambah I2 sama dengan 0. Kemudian minus 4 ditambah 7 sama dengan 3. Ditambah I1, ditambah I2 sama dengan 0. Kemudian positif 3 pindah ke ruas kanan menjadi minus 3. Jadi I1 tambah I2 sama dengan minus 3. Kemudian I1 sebagai tegangan terhadap ground. Maka I1 sama dengan V1 dibagi 4. Ya. Kemudian ditambah I2. I2 adalah potensial dari V1 berada di V1, di antara V1 keluar dari percabangan V1 menuju V2. Karena kita sedang menghitung atau menganalisa simpul pertama atau simpul V1, maka V1 lebih positif daripada V2. Maka untuk I2 adalah V1 dikurang V2 dibagi resistansi 8 ohm sama dengan minus 3. Maka ini kita katakan adalah sebagai persamaan 1. Kemudian kita sederhanakan, ya, V1 per 4 ditambah V1 minus V2 per 8 sama dengan minus 3. Maka kita samakan dulu penyebutnya. Berarti ini 2V1 dibagi 8. Kemudian V1 per 8, V2 per 8 sama dengan minus 3. Maka 2V1
ditambah V1 dikurang V2, maka 8 kali minus 3 sama dengan 24. Sehingga 3V1 minus V2 sama dengan minus 24 sebagai persamaan ke-1 atau persamaan pertama. Kemudian selanjutnya kita tinjau simpul yang kedua atau titik simpul V2. Di sini kita lihat terdapat 3 percabangan, yaitu 7 ampere, I2, dan I1. Kemudian kita sedang menghitung titik tegangan V2. Maka titik tegangan V2 ini akan lebih positif daripada V1. Maka selanjutnya tetap kita gunakan Kirchhoff arus, yaitu penjumlahan seluruh arus sama dengan yang masuk percabangan maupun yang keluar percabangan sama dengan 0. Maka 7 ampere dia menuju percabangan titik V2. Maka kita anggap sebagai negatif 7 ampere ditambah I1, dia keluar dari simpul V2 ini. Kemudian I2 juga dia keluar dari simpul V2 ini. Maka I1 tambah I2 pindah ke ruas kanan menjadi positif 7. Kemudian I1, kita perhatikan I1. I1 adalah keluar titik simpul V2 menuju V1. Maka V2, kita sedang menghitung V2 lebih positif daripada V1. Sehingga I1 adalah V2 dikurang V1 dibagi resistansi 8 ohm. Kemudian untuk I2 adalah V2 terhadap ground, ya. Maka I2 adalah V2 dibagi resistansi 12 ohm sama dengan 7. Maka ini sebagai persamaan 2. Maka kita samakan penyebutnya, ya. Berarti penyebutnya kita samakan, berarti dibuat penyebutnya adalah 24, ya. Jadi kalau 24 berarti V2 ini adalah 3 V2 per 24 dikurang 3 V1 per 24 ditambah 2 V2 per 24 sama dengan 7, ya. Maka 3 V2 ditambah 2 V2 sama dengan 5 V2 dikurang 3 V1. Maka 24 dikali 7 sama dengan 168. Maka ini sebagai persamaan 2. Kemudian dari persamaan 1 dan persamaan 2 di atas, maka untuk mencari tegangan V1 dan V2, maka kita substitusikan, ya. Ada 2 cara, yaitu cara yang pertama cara dengan substitusi, kemudian yang kedua adalah dengan cara matriks. Ya, maka persamaan pertama adalah 3 V1 min V2 sama dengan min 24. Kemudian persamaan kedua adalah minus 3 V1 ditambah 5 V2 sama dengan 168. Maka kita jumlahkan 3 V1 minus 3 V1 akan menjadi 0. Kemudian minus V2 ditambah 5 V2 sama dengan 4 V2. Kemudian 168 ditambah minus 24 sama dengan 144. Maka V2 sama dengan 36 volt. Kemudian selanjutnya V2 kita sudah ketemu sebesar 36 volt. Maka selanjutnya kita mencari nilai V1. Untuk mencari nilai V1 kita tinggal masukkan nilai V2 ke dalam persamaan pertama. Atau
persamaan kedua boleh saja, tapi kita salah satu ambil, masukkan ke salah satu persamaan ini. Ya, kita ambil ke salah satu persamaan pertama ini. Itu maka 3V1, kemudian V2 adalah 36, kita masukin minus 36, kemudian sama dengan minus 24. Maka V1 sama dengan minus 24 ditambah 36. Ya, berarti menghasilkan 3V1 sama dengan 12. Ya, 36 dikurang 24. Sehingga V1 sama dengan 4 volt. Jadi, kembali lagi kita dari rangkaian ini apa yang dipertanyakan atau parameter apa yang akan kita cari. Maka parameter yang akan kita cari adalah parameter arus yang melalui resistansi 4 ohm. Arus yang melalui resistansi 4 ohm ini adalah berada di titik tegangan V1 atau berada di simpul 1. Maka kita masukkan V1 sama dengan V1 dibagi resistansi 4 ohm. Jadi V1 sama dengan 4 volt dibagi 4 ohm menghasilkan arus I sama dengan 1 ampere. Demikian penyelesaian untuk materi analisa simpul dengan rangkaian contoh rangkaian yang pertama. Selanjutnya analisa simpul akan mudah diamati jika sumber pencatunya atau kedua sumbernya adalah sumber arus, ya seperti ini tadi. Kedua sumbernya adalah sumber arus 4 ampere dengan 7 ampere. Kemudian jika dalam rangkaian tadi salah satu sumbernya ada sumber tegangan, artinya bukan semuanya sumber arus, ya maka sumber tegangan ini diperlakukan sebagai simpul super, ya, yaitu dengan menganggap sumber tegangan tadi sebagai satu simpul. Maka disebut analisanya analisa super simpul. Ya, maka di sini ada sumber tegangan 20 volt, kemudian sumber arus 1 ampere. Parameter yang ditanyakan adalah berapa arus yang melewati resistansi 10 ohm. Maka penyelesaian rangkaian ini, ya, tadi sumber tegangan ini dianggap sebagai titik simpul atau disebut simpul super. Maka kita misalkan di sini tinjau tegangan di titik VA ini, misalkan di sini simpul 1 ini adalah VA, ya, simpul 1, kemudian simpul 2, kemudian simpul 3 ini referensi. Maka ini disebut simpul VA, ya, VA. Nah, maka sama untuk menyelesaikannya menggunakan Kirchhoff arus, ya, tadi sigma I sama dengan 0. Ya. Kemudian kita umpamakan ini I1, ya, simpul di sini I1 ditambah I2 minus 1 ampere. 1 ampere adalah masuk ke simpul sini sama dengan 0. Kemudian titik simpul di sini berarti berada entah arus I ini, arus I ini adalah berada di simpul sini, ya, dengan titik simpul ini. Titik simpul sini bernilai 20 volt. Titik simpul ini adalah bernilai 20 volt.
Maka karena kita sedang menghitung titik simpul di sini, kita umpamakan titik simpul di sini adalah sebagai titik simpul tegangan VA. Ya, titik simpul tegangan VA. Maka titik simpul di sini adalah kita menghitung titik simpul di sini berarti VA di sini titik simpul di sini adalah VA lebih positif daripada simpul 20 volt. Maka VA dikurang 20 dibagi resistansi 10 ohm. Ya, selanjutnya arus yang ke sini, ya. Arus yang ke sini sebagai VA dibagi resistansi 10 ohm. Ya. Kemudian selanjutnya ditambah arus yang masuk ke simpul sini. Jika arus yang masuk kita anggap negatif, maka ditambah minus 1 sama dengan 0. Ya. Jadi titik simpul di sini adalah VA, ya kita umpamakan simbol di sini adalah sebagai titik tegangan VA. Jadi VA minus 20 dibagi 10 ditambah VA dibagi 10 ditambah minus 1 sama dengan 0. Maka VA ditambah VA berarti 2 VA minus 20 dibagi 10 sama dengan pindah ke ruas kanan sama dengan positif 1. Jadi 2 VA dikurang 20 sama dengan 10 kali 1 sama dengan 10. Maka VA sama dengan 20 ditambah 10 sama dengan 30. Jadi 2 VA sama dengan 30, sehingga VA sama dengan 30 dibagi 2 sama dengan 15 volt. Kemudian kita kembalikan lagi ke parameter yang dicari. Parameter yang dicari di sini arusnya, arus yang dicari di sini arus menuju titik VA di sini, ya. Sehingga kalau dari sini berarti dari titik sini ke sini berarti 20 dikurang I di sini berarti arah arusnya kan menuju simpul sini. Artinya titik di sini adalah 20 dikurang VA dibagi resistansi 10. Ya. Sehingga VA-nya 15 volt, sehingga I sama dengan 20 dikurang 15 dibagi 10. Nah, berarti sama dengan 5 dibagi 10. Jadi I yang di sini sama dengan 0,5 ampere. Demikian materi pengantar analisis rangkaian kali ini yang membahas tentang analisa simpul atau analisa node. Di sini saya akan memberikan contoh rangkaian ini, ya. Contoh rangkaian ini, namanya contoh soal ini ada nomor 1 adalah ini, nomor 2 adalah ini, ya. Ini silahkan dikerjakan untuk pelatihan. Selanjutnya jawabannya bisa dikirimkan melalui Edmodo. Demikian materi keempat untuk pengantar analisis rangkaian ini. Selanjutnya silahkan dikerjakan soal berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.